Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Reza, biasanya dipanggil Reza. Saya dari kelas Kimia C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir AMDAL, yaitu tentang kegiatan AMDAL pembangunan rumah sakit kelas B. Sebelum itu, saya akan membahas tentang latar belakang dari kegiatan AMDAL pembangunan rumah sakit kelas B. Latar belakangnya adalah rumah sakit salah satu tempat yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah tempat menunjangnya sebagai tempat menunjang pembangunan dalam bidang kesehatan yang merupakan sarana pelayanan umum yang memungkinkan atau tempat berkumpulnya orang-orang sakit maupun orang-orang sehat, yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit maupun gangguan kesehatan. Untuk itu dilakukan berbagai upaya cara penanggulangan dampak lingkungan rumah sakit tersebut, dimulai dengan cara analisa dampak lingkungan hidup seperti AMDAL. Namun pembangunan rumah sakit tersebut yang terlalu pesat dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan tersebut akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, di mana dampak positifnya adalah meningkatkan derajatnya kesehatan masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya limbah medis maupun non medis yang terjadi di lingkungan rumah sakit tersebut, yang dapat menimbulkan gangguan penyakit maupun pencemaran lingkungan. Oke, next. Selanjutnya adalah tujuan dari AMDAL kegiatan pembangunan rumah sakit kelas B. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sarana usaha atau kegiatan yang dilakukan serta berpotensi menimbulkan dampak besar dan dampak penting bagi lingkungan hidup. Sedangkan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperkirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan dampak penting bagi lingkungan hidup. Oke, yang selanjutnya adalah besaran proyek, di mana pada besaran proyek ini menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, yaitu bangunan gedung dengan besaran lebih dari sama dengan 5 hektar atau besar sebesar 10.000 meter persegi, di mana skala atau besar tersebut wajib memerlukan AMDAL. Sedangkan jika luas tersebut kurang dari 10.000 meter tersebut, 10.000 meter persegi, itu tidak wajib menemukan AMDAL, dan biasanya pada rumah sakit bangunan kelas C. Dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau seperti AMDAL, maka besaran bangunan gedung termasuk bangunan rumah sakit ini yaitu minimal berukuran luas bangunan 10.000 meter persegi yang wajib memerlukan AMDAL. Dan pada proyek pembangunan rumah sakit kelas B ini dengan luas tanah sebesar 34.590 meter persegi dengan luas bangunan dan luas bangunannya yaitu sebesar 18.667,91 meter persegi, sehingga pada skala atau besaran ini wajib memerlukan AMDAL atau wajib membuat AMDAL. Oke, yang selanjutnya adalah lokasi proyek AMDAL pembangunan rumah sakit kelas B.
di mana pada lokasi proyek ini terjadi pada daerah Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di mana secara geografis letak daerah Banyuwangi ini terletak di ujung timur Pulau Jawa, di mana wilayah ini terdiri dari dataran tinggi dan daratan rendah, di mana dataran tinggi ini berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil perkebunan seperti kopi, buah-buahan, buah stroberi, teh dan lain sebagainya. Kemudian di dataran rendah yaitu berupa hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Dimana dan pada daerah dataran rendah ini terdapat sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara dan ke arah selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut seperti daerah pesisir pantai tersebut menghasil ikan untuk mencari untuk mencari ikan. Dan batas wilayah Kabupaten Banyuwangi ini pada daerah utara ini berbatasan dengan daerah Kabupaten Banyuwangi, sedangkan pada daerah timur ini berbatasan dengan Selat Bali. Kemudian pada daerah selatan ini berbatasan dengan Samudra Hindia, dan pada daerah barat ini berbatasan pada Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi ini terletak di antara 70,43 sampai 80,46 lintang selatan dan 11.130,53 sampai 1140,38 bujur timur. Oke, selanjutnya adalah rencana AMDAL pembangunan rumah sakit kelas B ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap prakonstruksi, kemudian yang kedua adalah tahap konstruksi, dan yang ketiga adalah tahap operasi. Dimana yang pertama adalah tahap konstruksi. Tahap prakonstruksi ini itu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah sosialisasi rencana kegiatan, yang kedua adalah survei dan investigasi, yang ketiga adalah pembebasan lahan. Dimana pada sosialisasi rencana kegiatan ini terjadi sosialisasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, dimana pada poin ini kita untuk membuat AMDAL atau membangun proyek dengan dilengkapi dengan AMDAL, maka wajib memerlukan proses perizinan, dimana pada proses perizinan ini terjadi pada antara masyarakat dengan pemerintah daerah dengan Makassar, yang mana pada pada tahap ini maka akan, jika sebagian masyarakat tidak setuju dengan pembangunan rumah sakit tersebut, maka terjadi keresahan masyarakat, dan jika sebagian masyarakat itu setuju dengan pembangunan rumah sakit, maka akan meningkatkan pendapatan. Kemudian yang kedua adalah survei dan investigasi, di mana pada survei terjadi diperlukan spekulasi atau harga tanah antara penjual dan pembeli, mana pada survei ini kita sosialisasi dengan masyarakat sekitar yang dibuat untuk pembangunan rumah sakit tersebut, dimana kita akan mencari tahu informasi atau membeli harga tanah tersebut dengan cara berkomunikasi dengan masyarakat maupun pemerintah daerah, dimana pada tahap ini, pada poin ini kita akan terjadinya proses jual beli antara
pembeli maupun penjual maupun pembeli, di mana harga tanah tersebut disesuaikan dengan masyarakat tersebut atau sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini terjadinya perubahan pemilikan lahan pada masyarakat sekitar. Misalnya seandainya sudah dibeli, maka akan terjadi perubahan pemilikan lahan antara yang pemilik tanah maupun diberikan kepada yang pembeli tersebut. Dimana pada proses ini akan terjadinya dampak positif, itu meningkatkan pendapatan keuntungan bagi penjual dan mendapatkan keuntungan bagi yang bekerja untuk melakukan pada proses tersebut. Kemudian memudahkan masyarakat untuk berobat seandainya pembangunan rumah sakit itu sudah selesai. Kemudian dampak negatifnya adalah kehilangan lahan pemukiman. Misalnya seandainya ada orang yang tidak memiliki uang, tidak untuk membiayai hidupnya, maka dia menjual lahan persawahannya, maka seiring berjalan waktu dia akan kehilangan produksi dari usaha tersebut atau pertanian tersebut akan menurun. Kemudian juga akan menurunkan penjual obat di toko, misalnya kayak penjual obat-obat sakit kepala, misal grip dan konteksi dan sebagainya, maka akan menurun karena di dekatnya terdapat rumah sakit yang spesifiknya lebih bagus daripada obat-obat di penjual tersebut. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah tahap konstruksi. Dimana pada tahap ini dibagi dari 4 poin, yaitu yang pertama adalah rekrutmen tenaga kerja, yang kedua mobilitas peralatan dan material, yang ketiga pembangunan dan pengoperasian basecamp, yang keempat penghijauan. Dimana pada rekrutmen kerja ini akan terjadinya peluang usaha bagi yang mendaftar pada profesi tersebut, misalnya kayak pekerja kuli bangunan, masyarakat sekitar tersebut, penjual toko, penjual makanan dan minuman, akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kemudian poin kedua yaitu mobilitas peralatan dan material, dimana pada poin ini ada mobilitas untuk mendatangkan material atau bahan seperti semen, bahan-bahan besi untuk dilakukan pondasi dan lain sebagainya, maka dilakukan dengan menaiki dengan dan pada pengangkutan bahan seperti material semen dan besi dan lain sebagainya ini, maka dilakukan menggunakan mobil besar atau truk besar, yang mana dapat menimbulkan jalan rusak dan terjadinya kemacetan dan mengakibatkan dampak bagi lalu lintas. Kemudian pembangunan pondasi dan pengecoran, di mana ini akan terjadi dampak negatif bagi masyarakat sekitar, misalnya pencampuran bahan pada alat pencampuran bahan tersebut akan menimbulkan kebisingan dan terjadinya polusi udara. Kemudian pada penggalian dan penimbunan ini akan terjadi polusi air maupun polusi udara, dan juga akan terjadinya penurunan kualitas permukaan tanah tersebut. Dan dalam poin ini akan menimbulkan kualitas pencemaran lingkungan yang semakin menurun dan terjadinya keresahan bagi masyarakat sekitar. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pembangunan dan pengoperasian basecamp, di mana pada pembangunan basecamp ini terbagi menjadi
terbagi menjadi ada yang melakukan molen semen, alat molen semen, yaitu digunakan untuk pencampuran bahan seperti membuat gedung tersebut dilakukan untuk membuat gedung tersebut dicampurkan untuk melakukan pencampuran semen itu dilakukan dengan molen semen. Kemudian tower crane ini biasanya digunakan untuk mengangkat bahan-bahan berat seperti beton, besi, dan lain sebagainya. Dan pada molen semen ini maka akan menimbulkan pada alat molen semen ini akan menimbulkan kebisingan pada saat pencampuran bahan tersebut, dan juga menimbulkan kualitas penurunan kualitas udara maupun polusi air. Kemudian pada tower crane ini sangat berbahaya jika terjadi kecelakaan, sehingga wajib memerlukan pada pembangunan itu wajib memerlukan pemasangan pagar batas, tanda larang, dan penggunaan APD dan IPA. Dimana pada poin ini kita membangun ketika kita membangun sebuah proyek, maka dilakukan penetapan batas agar masyarakat setempat atau anak-anak yang biasanya lari di tersebut tidak terjadi kecelakaan yang mana dapat merugikan pihak masyarakat tersebut maupun pihak dari proyek tersebut. Dan poin ini pada pemasangan pagar ini dapat meningkatkan keamanan bagi lingkungan rumah sakit, lingkungan dari pembangunan rumah sakit tersebut. Kemudian penghijauan, di mana pada penghijauan ini untuk mengurangi efek dari pembangunan tersebut, misalnya kebisingan, polusi udara, polusi air, dan sebagainya. Dalam dilakukan penghijauan seperti penanaman tanaman yang hijau dan pada yang mana pada tanaman ini akan berfungsi sebagai penyerapan oksigen maupun pembangunan dan kegiatan penghijauan ini memiliki dampak limbah yang meminimalkan dampak limbah gas atau kebisingan dan sekitarnya atau polusi air udara tersebut, dan berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem, di mana pada penghijauan ini akan menyerap CO2 penghasil oksigen dan menyerap polutan, peredam kebisingan, dan menahan angin kencang. Kemudian selain itu juga sebagai nilai estetika atau keindahan dalam melakukan kegiatan penghijauan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap operasi, di mana pada tahap operasi ini terbagi menjadi 5 poin, di mana yang pertama adalah penerimaan tenaga kerja, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yang ketiga adalah pengolahan limbah, yang keempat pemeliharaan dan pembersihan sisa pembangunan, kemudian yang kelima operasional. Dimana pada poin-poin pada tahap operasi ini, yaitu pada poin pertama yaitu penerimaan tenaga kerja operasi, dimana setelah gedung rumah sakit dibangun, kita memerlukan tenaga kerja operasional seperti dokter, perawat, karyawan, office boy atau tukang pembersih dan lain sebagainya, yang mana dapat meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan pekerja dokter maupun perawat tersebut. Kemudian juga akan meningkatkan peluang usaha bagi di daerah sekitar rumah sakit sekitar, tidak meningkatkan peluang usaha bagi
masyarakat di daerah rumah sakit sekitar rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ini terdapat banyak pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap dan rawat jalan, pelayanan administrasi dan rekan medik, dan instalasi farmasi dan lain sebagainya. Di mana pada pelayanan kesehatan ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan secara yang lebih baik. Kemudian memudahkan pelayanan rumah sakit, dan di mana pada pelayanan ini jika rumah sakit tersebut memiliki pelayanan yang sangat baik, maka masyarakat sekitar akan berobat dengan memudahkan masyarakat untuk berobat di rumah sakit tersebut. Sedangkan jika pelayanan kurang baik, maka akan masyarakat tersebut akan terjadinya keresahan pada masyarakat sekitar tersebut. Kemudian selain itu ada dampak negatifnya, yaitu berupa limbah B3 atau limbah non medis, dimana jika terlalu banyak pasien atau penghuninya datang, maka akan terjadinya banyak limbah B3 atau limbah domestik maupun limbah organik maupun limbah anorganik yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan atau pencemaran air maupun udara. Kemudian poin selanjutnya adalah pengolahan limbah, yang itu berupa IPAL, yang mana limbah tersebut seperti limbah B3, yang mana akan terjadinya sanitasi lingkungan, itu yang merupakan IPAL tersebut yang berfungsi sebagai untuk meminimalisir akibat dari dampak limbah rumah sakit tersebut, berupa seperti misal limbah domestik maupun limbah medis maupun limbah non medis. Kemudian poin selanjutnya pemeliharaan dan pembersihan, dimana pada poin keempat ini kita memerlukan gedung tersebut melakukan perawatan maupun sterifikasi, dimana pada proses ini kita memerlukan pembaruan gedung, semisal gedung tersebut sudah jelek atau sudah kotor catnya atau bangunannya, maka kita melakukan perawatan ulang. Kemudian sterilisasi dari setiap bangunan tersebut. Kemudian kita melakukan perawatan di bagian listrik dan lain sebagainya, dimana pada ini terjadinya limbah non medis berupa sisa-sisa dari perawatan tersebut, maka terjadinya dampak sampah domestik dan lain sebagainya, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian operasionalnya adalah IPAL, genset, area parkir, sumur bor, dan lain sebagainya. Pada IPAL ini akan menurunkan dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian genset ini akan memberikan dampak positif bagi rumah sakit tersebut. Misalnya jika terjadinya mati lampu pada daerah sekitar, maka dilakukan dengan genset untuk terjadinya agar tidak mati lampu, sehingga kegiatan dari rumah sakit tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian area parkir, di mana area parkir ini memungkinkan untuk terjadinya keamanan bagi pengunjung maupun pasien maupun pekerja dari rumah sakit tersebut. Jika seandainya tidak ada area parkir, maka akan terjadinya kehilangan sepeda motor maupun mobil atau kendaraan tersebut. Kemudian sumur bor, di mana pada sumur bor ini sangat penting bagi rumah sakit tersebut, di mana dalam setiap bangunan itu terdapat toilet yang digunakan untuk pekerja, karyawan maupun pasien dan pengunjung di rumah sakit tersebut. Dan dalam
operasional IPA ini terjadinya kebisingan. IPA dan JZ ini terjadinya kebisingan sehingga akan meresahkan masyarakat sekitar. Kemudian pada genset ini akan juga menurunkan kualitas udara. Semakin banyak kebisingan itu, maka asap yang dikeluarkan dari genset itu akan mencemari lingkungan udara, sehingga akan menurunkan penurunan kualitas udara. Kemudian pada genset ini juga akan menghemat dan mempermudah saat listrik mati. Kemudian pada dilakukan IPA ini akan limbah medis yang melimpah limbah yang berbahaya, sehingga limbah tersebut digunakan kembali untuk dalam yang tidak berbahaya. Kemudian pada sumur ini akan menghemat air jika membuat sumur bersendiri. Oke, kemudian kesimpulan dari kegiatan AMDAL pembangunan rumah sakit ini yaitu adalah kesimpulannya berdasarkan hasil telaah secara holistik atau jenis dampak dan dampak penting dapat ditentukan berbagai alternatif atau sarana pengolahannya dengan mempertimbangkan sumber penyebab dampak lokasi tersebut atau kondisi lingkungan yang berlangsungnya dampak dan di mana lokasi tersebut dilakukan. Kemudian besaran dampaknya, dampak negatif atau positif. Sedangkan kalau terlalu banyak dampak negatif maka tidak wajib melakukan AMDAL. Kemudian sumber dampak dapat berupa komponen kegiatan yang penyebab dampak yang bersumber dari jenis dampak yang lain. Kemudian saran dari kegiatan AMDAL pembangunan rumah sakit ini adalah sebelum melakukan kegiatan AMDAL, pertama harus meminta perizinan baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah, dan harus melakukan studi AMDAL supaya dalam melakukan kegiatan AMDAL tersebut agar terjadi kesalahan maupun hal yang tidak diinginkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.